Kejadian luar biasa campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga daerah. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah melalui Kementerian Kesehatan menyebar 9.825 dosis vaksin campak dan tambahan vitamin A untuk anak-anak di wilayah ini. Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, jumlah suspek campak di Kabupaten Sumeneb per Januari hingga Agustus 2025 mencapai 2.035 kasus. 17 penderita dinyatakan meninggal, sementara 16 anak yang meninggal terkonfirmasi tidak pernah diimunisasi. Karena itu kita semua punya tugas bersama-sama memberikan layanan tercepat untuk bisa membantu proses penanganan dari kasus-kasus campak yang sekarang sedang terjadi di Sumeneb ini. Penyakit campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terus meluas hingga lebih dari 2.000 kasus. Korban anak-anak yang meninggal dunia mencapai 17 orang. Sebagai langkah cepat, Pemprov Jawa Timur mengirimkan ribuan vaksin measles rubella atau MR. Vaksin akan digunakan dalam program Outbreak Response Immunization atau ORI. Imunisasi massal darurat berlangsung pada tanggal 25 Agustus hingga 14 September 2025 mendatang dengan menyasar anak usia 9 bulan sampai 6 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Baik, bisa untuk informasi lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Dr. Bramtama Sukma Mulia selaku dokter spesialis anak yang juga mendalami ilmu biomedis untuk membahas kasus campak yang saat ini semakin meluas. Ya, selamat pagi Dr. Bram. Ya, selamat pagi Mas Togi, Mbak Sabrina, selamat pagi. Ya dok, sebagai orang awam nih, sebenarnya campak ini disebabkan oleh apa sih dok? Campak itu dasarnya adalah penyakit menular akibat virus. Gitu. Virus campak ini ditularkan melalui droplet saluran nafas. Jadi ada yang batuk, penderita campak atau pilek, itu sangat mudah sekali menular pada orang-orang di sekitarnya. Untuk gejalanya apa sih dok? Atau enggak apa menyebabkan pasien ini bisa kritis dan bisa meninggal dunia akibat campak dok? Secara umum sih inkubasinya mungkin sampai 14 hari ya. Dari awal kuman masuk sampai menimbulkan gejala. Diawali dengan demam tinggi, mungkin 38,5 ke atas dalam 3 hari pertama. Baru kemudian akan muncul ruam kemerahan ketika demamnya sedang memuncak-puncaknya. Biasanya ruam muncul dari area belakang telinga, baru kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Yang membuat menjadi parah adalah campak dengan komplikasi. Nah, ini sering terjadi, terutama pada anak-anak yang mungkin tidak pernah terpapar vaksin atau tidak mau vaksin. Komplikasi ini mungkin yang paling sering adalah kayak semacam infeksi telinga, diare, pneumonia, atau yang paling berat adalah ensefalitis. Nah, kenapa sampai mematikan? Mungkin anak-anak ini sudah mencapai komplikasi yang mengarah ke otak, yaitu ensefalitis, atau bahkan diperparah dengan kondisi gizi yang kurang baik. Seperti itu. Untuk pencegahan lebih awal untuk tidak terjadi campak ini apa dok yang harus dilakukan para orang tua? Ini sudah sangat lama kita jalankan, IDAI, pemerintah juga banyak memberikan. Kita punya vaksin. Gitu. Ini penyakit menular yang bisa dicegah, sangat bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinnya kita kenal sebagai vaksin campak. Sekarang, bahkan dalam kondisi sekarang, vaksinnya kombinasi MR namanya, antara campak dengan campak Jerman. Kita berikan dari anak usia 9 bulan, diulang 18 bulan, bahkan nanti ada yang ketiga dosisnya di usia 5 tahun. Jadi vaksin ini sudah ada sejak lama, diberikan gratis di puskesmas ada. Tapi masalahnya adalah mungkin beberapa orang tua tidak mau atau tidak mau atau tidak senang dengan vaksinasi. Nah, itu yang jadi masalah besar hari ini. Betul. Lalu dok, ketika sudah terkena campak nih, langkah awal pertama yang harus dilakukan orang tua nih apa dok, agar tidak semakin parah? Pada akhirnya sih campak adalah penyakit virus yang sifatnya tidak ada terapi spesifik. Jadi yang kita kerjakan adalah menjaga kondisi anak sebaik-baiknya. Berikan obat antipiretik, obat demam, jaga asupannya baik-baik, terutama cairan. Kemudian awasi komplikasi yang muncul di kemudian hari. Garis bawahi ya, terutama sesak nafas, pneumonia, diare yang berat, atau bahkan gangguan kesadaran atau kejang. Kita kenal sebagai ensefalitis. Kalau ada campak dengan komplikasi, segera ke rumah sakit terdekat.
Terus yang paling penting adalah isolasi. Artinya gini, ketika ada ruam sudah muncul gitu ya, artinya pasien ini sangat menularkan gitu, sangat mudah menularkan ke anak-anak lain di sekitarnya. Jadi segera pisahkan dari anak-anak lain. Isolasi di rumah baik-baik sampai ruamnya menghilang. Ya, tadi dokter sempat bilang untuk mencegah ini harus melakukan vaksinasi. Apakah segitu efektifnya untuk mencegah campak, Dok? Sangat efektif, sangat efektif. Pemberian vaksinasi sekali cukup membantu. 2 kali memberikan level protektif yang lebih tinggi lagi. Bahkan andai kata impian kita adalah mencapai target vaksinasi 95%. Kalau sampai tahap itu, kita bisa melindungi lingkungan kita, masyarakat sekitar bisa terlindungi secara keseluruhan. Ya dok, tadi dokter menyatakan bahwa banyak orang ini yang menolak vaksin. Apakah sebenarnya ada efek samping dari vaksin sehingga banyak yang ogah begitu untuk takut kali ya, Dok, ya, begitu untuk bahasanya, melakukan vaksin terhadap takutnya ada anak-anak efek mereka samping, ya? gitu. Ya, secara umum kita nggak bisa mengontrol ya Mbak Mas, maksudnya apa yang beredar di masyarakat gitu. Tapi sebagian besar adalah isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin banyak isu yang tentang demam atau yang lain-lainnya, tapi pada akhirnya gitu ya, imunisasi secara umum sudah dipertimbangkan dan diuji, dikaji secara mendalam sampai benar-benar aman baru diberikan kepada anak-anak di seluruh dunia bahkan. Jadi artinya harusnya sudah sangat-sangat aman makanya diberikan kepada semua anak. Kalaupun ada informasi yang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin karena kasus insidensi, namanya coincidence. Jadi bisa jadi ada kejadian tertentu berbarengan sama vaksin tertentu. Jadi dianggapnya berhubungan gitu. Padahal itu adalah kondisi yang kebetulan berbarengan. Paling sering seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Dok terima kasih Dok atas Jadi insight. vaksinasi itu sendiri tidak menimbulkan penyakit secara umum. Oke. Malah mencegah penyakit. Berarti bisa dibilang ini vaksinasi untuk campak ini penting sekali buat anak ya, Dok ya? Penting sekali. Kalau misalnya butuh informasi lebih jelas, silakan buka jadwal vaksinasi IDAI. Atau kalau boleh saya informasikan, kemarin sore kita IDAI mengadakan tanya jawab dengan IG Live di IG-nya IDAI. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya berkenan untuk mempelajari lebih lanjut, silakan berkunjung ke Instagramnya IDAI. Baru kemarin kita adakan dengan ahli-ahli di sekitar kita. Baik, terima kasih Dr. Bram Tama Sukma Mulia telah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas kembali, Dok. Terima kasih kembali. Thank you, Dokter. Selamat siang. Baik, bisa kita informasi lain bisa di mana harga beras di sejumlah wilayah di Jakarta mengalami kenaikan. Ya, harga beras medium naik menjadi Rp14.000 per kilogram, sementara harga beras premium menjadi Rp16.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengatakan kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 bulan lalu karena harga gabah kering panen atau GKP yang naik mencapai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Harga beras medium mencapai Rp14.000 per kilogram dari harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram dan beras premium dibanderol Rp15 hingga Rp16.000 dari HET Rp14.900 per kilogram. Sementara itu pedagang mengaku pemerintah sudah mendistribusikan beras stabilisasi pasokan harga pangan sejak beberapa minggu terakhir. Namun begitu konsumen lebih memilih untuk membeli beras premium karena harga jual yang tipis atau tidak jauh berbeda. Pedagang berharap pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga pangan tidak terlalu tinggi agar mengurungkan niat pembeli untuk membeli beras. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Dilami Aulia di Pasar Palmerah. Ya, Dilami, bagaimana untuk harga sekarang ini di Pasar Palmerah saat ini, apakah masih naik atau mungkin sudah stabil?
Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa memantau secara langsung untuk harga beras di Pasar Palmerah Jakarta. Ini nampaknya memang cukup tinggi, melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bisa saya gambarkan ya bahwa untuk beras ini adalah beras premium, di mana harganya atau HET-nya adalah 14.900. Namun di Pasar Palmerah ini dijual dengan harga 15.000 hingga 16.000 rupiah per kilogram. Kemudian untuk beras medium, ini saya akan tunjukkan kepada Sabrina dan juga Togi. Untuk HET-nya yakni ada di angka 13.500 per kilogram. Tapi untuk di Pasar Palmerah ini diperjualbelikan dengan harga Rp14.000 per kilogram. Nah, pedagang ungkapkan bahwa untuk kenaikan dari harga beras ini memang sudah berangsur-angsur terjadi sejak 2 bulan. Nah, penyebabnya adalah karena harga gabah kering panen atau GKP yang cukup tinggi, di mana bisa berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Togi dan juga Sabrina. Nah, kalau kita melihat juga ya, ini terkait dengan stok beras. Di belakang saya banyak sekali stok beras karena dari pihak pedagang mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, di mana untuk satu ruko atau satu pedagang ini diberikan maksimal 2 ton beras begitu, sehingga memang untuk pasokan beras di Pasar Palmerah ini terjaga begitu ya. Tapi kalau kami memantau ya, beras SPHP yang ada ini memang cukup kurang diminati karena masyarakat lebih memilih untuk membeli beras medium. Kembali kepada Anda, Sabrina, Togi.